اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والأخرى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, akhirnya saya diizinkan berdiri di majelis ini, ambil barokah di sini. Bapak Ibu juga diizinkan sejak tadi duduk di majelis ini, ambil barokah di sini. Memang proses ambil barokah itu proses yang butuh diperjuangkan. Namanya juga cari barokah. Akhir zaman ini semakin sedikit orang yang cari berkah. Banyak orang cari duit tapi nggak cari berkah. Banyak orang cari jabatan tapi nggak cari berkah. Banyak orang cari kedudukan tapi nggak cari berkah. Banyak orang cari ilmu tapi nggak cari berkah. Intinya bukan banyaknya ilmu, bukan tingginya jabatan, bukan banyaknya harta, tetapi diberkati atau tidak diri kita. Itu yang paling penting. Karena itulah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ketika menjelaskan perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika mengutip ayat tentang Isra, Allah menjelaskan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dikatakan oleh Allah Ta'ala perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan dari tempat yang barakah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah, dari masjidil haram yang jelas sudah disebutkan bil bakkata mubarakah, tempatnya di kota Mekah yang penuh barakah, dan Mekah itu adalah tempat yang penuh barakah. Kemudian menuju mana untuk Isra-nya? Menuju Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Masjidil Aqsa bagaimana? Alladzi barakna haulah, yang sekelilingnya kami berkati. Karena itu perjalanan Isra semuanya serba barakah. Diawali dengan waktunya yang super barakah, yaitu waktu malam, di mana dikatakan waktu malam itu waktu yang berkah. Karena itu Nabi SAW menyatakan siapa yang ingin cepat sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya hendaknya dia mengendarai kendaraan di malam hari. Malam hari jangan tidur, malam hari ibadah. Karena di malam hari jarak perjalanan bumi dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jarak perjalanan menuju langitnya Allah juga dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjalanan menuju Allah dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan tadi Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci, maha hebat, maha agung, maha luar biasa. Dia Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, budaknya, pada sebagian kecil dari waktu malam. Bukan maghrib sampai subuh, bukan pertengahan malam sampai subuh, bukan dari maghrib sampai pertengahan malam, bukan 12 jam, bukan 10 jam, tetapi disifatkan laila, cuman sebagian kecil dari waktu malam. Seberapa kecil waktu malam yang digunakan oleh Allah Ta'ala, yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk memperjalankan hambanya dalam perjalanan yang maha dahsyat, perjalanan yang luar biasa. Dari Mekah sampai ke Palestina, dari Palestina Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, kemudian keluar dari segala bentuk alam, jenis alam. Karena Allah tidak diliputi alam, Allah meliputi segala alam. Keluar untuk ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang bukan tempat, pertemuan yang bukan di tempat, perlihatan yang dengan mata kepala tapi bukan seperti yang dibayangkan oleh seluruh umat manusia. Maha suci Allah dari apa yang dibayangkan oleh manusia. Di akhir zaman ini ada orang-orang yang mengajarkan, naudzubillah min dzalik, mengatakan Allah bukan di hati, Allah bukan ada di mana-mana, tapi Allah ada di arsy, Allah ada di langit, bersemayam di arsy. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati siapapun yang berkata seperti ini.
ilmunya tinggi, mungkin terkenal, tapi kalau meyakini Allah berdiam dalam arti tinggal, menetap di arsy, maka dia telah keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul Allah bersemayam, tapi bukan bersemalam dalam arti tinggal di situ. Kenapa? Jika Allah tinggal di arsy, berarti Allah bertempat di arsy, berarti arsy dengan Allah besar arsy-nya daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah tinggal di arsy, berarti jagat raya ini lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tinggal di arsy, berarti Allah itu makhluk yang berbentuk. Na'udzubillah min dzalik. Allah maha suci dari segala bentuk. Lantas kenapa ada arsy? Allah ingin menunjukkan kerajaannya, Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Maka Allah wujudkan kerajaannya itu agar manusia tahu, kalau aku punya kerajaan, kerajaanku seperti itu. Tetapi Allah Ta'ala menduduki, menguasai, mengendalikan arsy-Nya. Sebagaimana jika tentara TNI menduduki suatu daerah, maka dikatakan TNI duduk di kota ini. Bukan berarti TNI duduk di situ, tapi TNI menguasai, mengendalikan wilayah tersebut. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi maha suci dari segala yang dikatakan oleh manusia yang merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan itu pada sebagian kecil dari waktu malam. Seberapa kecil? Coba bayangkan, Bu, Ibu, anaknya banyak atau dikit? Kalau mau ngetes, Pak, Ibu ini bakat punya anak banyak atau tidak, suruh duduk di kursi. Nah, kemudian suruh bangun. Kalau tempat duduknya itu hangat betul, kata orang tua, bakat punya anak banyak. Betul Ibu-ibu? Betul Ibu-ibu? Nah, kalau Ibu duduk kemudian pergi, masih hangat. Kira-kira hangatnya bisa bertahan berapa lama? 2 jam? Enggak mungkin ya. 3 jam? Enggak mungkin. 1 menit. Itu yang paling mungkin kalau nggak kena angin. Kalau nggak kena angin. Bayangkan ini bukan ibu-ibu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lagi istirahat, dikatakan di rumah Ummu Hani. Ada pula yang mengatakan di Hijr Ismail. Nabi kita SAW lagi istirahat, tidur di sana. Kemudian Nabi menyatakan, ketika aku kembali dari Mi'raj, tempat duduk itu masih hangat, tempat tidur masih hangat. Saya mau nanya, kira-kira perjalanan Nabi berapa lama SAW? Berapa lama perjalanannya? Tempatnya beliau dudukin, tempat beliau tidur masih hangat. Artinya seper detik. Karena zaman dulu belum ada jam. Kalau sekarang pakai jam, pakai detik. Dulu belum ada jam. Makanya para sahabat itu mencontohkan waktu. Ketika sahabat ada yang mau meninggal, wasiat, kalau nanti saya meninggal dunia, jangan segera tinggalkan kuburan saya. Jangan kubur langsung pergi. Ini bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, habis dikubur ada zikir, ada wirid, ya, ada tausiah. Untuk apa? Menemani dulu yang meninggal. Jangan yang meninggal ditinggal begitu saja. Kenapa? Warga baru di alam barzah butuh pengenalan. Orang asing, seperti ibu masukin anaknya ke pesantren, jangan langsung ditinggal. Udah, tunggu dulu tuh di kantin, ya, biar anaknya merasa nyaman. Meskipun udah ditinggal sama orang tuanya, tapi sadar orang tuanya masih di lingkungan pesantren, timbul rasa nyaman. Gak langsung ditinggal begitu saja. Itulah yang dikatakan sahabat, kalau aku meninggal dunia nanti, jangan kalian tinggalkan makamku, tapi tunggu sewaktu lamanya seorang menyembelih onta, kemudian memotong-motong dagingnya, kemudian membagi-bagikannya. Karena dulu belum ada jam. Sahabat biasa motong onta. Sahabat paham waktunya motong onta. Sahabat paham membagi-bagikan daging onta. Paham bagaimana menguliti onta. Sampai waktunya kira-kira berapa lama? Seperti itulah hendaknya kalian tinggal di kuburanku. Jangan tinggalkan aku. Nah, ketika menjelaskan Isra dan Mi'raj, saking cepatnya itu perjalanan Isra dan Mi'raj, maka dicari ukuran waktu yang paling cepat apa? Melempar terlampau lama. Ambil nafas terlampau lama. Waktunya apa? Ditinggal pergi, tempatnya itu masih hangat. Ditinggal pergi, kembali tempatnya masih hangat. Berarti perjalanannya lama atau super cepat? Super cepat. Ternyata lama atau cepat? Lama. Waktunya super cepat. Ternyata perjalanannya
Lama bagaimana? Nabi Muhammad SAW bertemu dengan kafilah yang dari Palestina mau kembali ke Mekah. Nabi Muhammad SAW jalan-jalan dulu, nggak langsung itu ke Palestina, nggak langsung ke Masjidil Aqsa. Nabi diajak parkir dulu di Madinah Al-Munawwarah. Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Sholli huna." Ayo kita sholat di sini, di tanah ini. Ini tempat kamu nanti hijrah. Kemudian diajak mampir ke Bukit Tursina. Tempat apa? Tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Tempat pelantikan Musa menjadi rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Sholli huna, sholatlah di sini. Kemudian diajak lagi ke Bethlehem. Kemana itu? Tempat lahirnya Nabi Isa. Sholli huna, sholatlah di sini. Ini tempat lahirnya Nabi Isa. Saya mau nanya, kira-kira Nabi kalau sholat sebentar atau lama? Sebentar atau lama? Lama. Kemudian Nabi Muhammad SAW masuk Masjidil Aqsa, ketemu dengan seluruh anbiya wal mursalin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Emang ada nabi yang masih hidup? Menurut riwayat dikatakan Nabi Isa masih hidup, dikatakan Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Jadi yang masih hidup bertemu dengan ruh dan jasadnya sebagai manusia yang telah meninggal dunia, kumpul sebagai arwah, sebagai ruh, kumpul bersama-sama. Kemudian semuanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak diceritakan di dalam hadis bagaimana dialog beliau di Masjidil Aqsa. Tapi nggak mungkinlah masuk kemudian sholat pergi begitu saja. Kenapa? Semua kangen dengan Nabi Muhammad SAW. Semua pengen ketemu Rasulullah. Semua pengen jabat tangan Rasulullah. Semua pengen peluk Rasulullah. Semua pengen dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi khalaqallahu min nurih, yang diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah Nabi diminta untuk jadi imam. Rasulullah Rasul yang terakhir, Nabi yang pertama. Jangan pernah gagal paham. Nabi kita bukan Nabi yang terakhir. Rasulullah bukan Nabi yang terakhir. Beliau adalah Nabi yang pertama dari seluruh anbiya wal mursalin. Hanya saja masa pengutusannya sebagai Rasul yang terakhir. Beliau awalul anbiya lakin khatamul anbiya. Beliau Nabi yang pertama, tetapi beliau penutup semua Nabi. Rasul bersabda, "Anan Nabi wa Adamun jadilun fi tinatih." Aku sudah menjadi Nabi. Aku sudah menjadi Nabi. Sedangkan Adam masih berwujud adonan tanah. Nabi Adam belum jadi manusia. Rasul kita sudah menjadi Nabi. Karena Rasul begitu diciptakan, sudah Nabi Allah, sudah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Yang terakhir ini yang diminta untuk jadi imam. Kenapa? Semua mengakui ini yang paling hebat, ini yang luar biasa, ini yang utama, ini yang dicinta, ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semua ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ingin dimaafkan oleh Allah taala. Karena kalau imamnya Rasulullah tidak punya kesalahan. Allah taala telah mengumumkan, kalau toh engkau punya kesalahan, Allah telah memaafkan salahmu yang lampau maupun salahmu yang akan datang. Tidak pernah berbuat kesalahan, tetapi sudah diumumkan sama Allah Ta'ala, engkau kalau punya salah, udah aku maafkan yang lampau dan yang akan datang. Itu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah, izinkan saya ambil nafas. Langsung nggak boleh nafas, dipelototin, nggak dikasih. Udah dikasih waktu ambil nafas ini saya ini ya. Ini saya kesetrum itu Pak TNI sama Pak Polisi, kesetrum energinya, kan badannya gede-gede itu, jadi semangat. Iya, boleh lanjut. Mana juga belum terang. Anda kalau tahu perjuangan saya sampai ke sini, nggak mungkin nih Bib, nggak mungkin. Tapi nyatanya nyampe. Sekilas info, penerbangan dari Solo ke Jakarta hari ini pada cancel. Ya, karena maintenance. Ya, sekilas info. Jadi gimana Beb? Gak usah nanya panjang lebar. Yang penting udah nyampe. Iya. Yang penting udah nyampe. Semalam jam 1 saya masih ada di Ngawi. Ya, ada di Jawa Timur. Sekarang ada di sini. Iya, kenapa? Rahasia Isra Mi'raj. Rahasia Isra Mi'raj. Cari barokah, barokah. Semangat untuk cari barokah. Laila hanya secuil dari waktu malam, tapi kalau diceritakan itu perjalanan Nabi SAW nggak ada habisnya, Kemudian naik ke langit pertama ketemu Nabi Adam, terus kedua
Ketiga, di situ nggak langsung naik, di situ ada izin buka pintu, di situ ada dialog, di situ ada ngobrol. Kalau saja kita datang ada fatwa yang mengawal, ada SOP-nya ya, aturan mainnya ada. Kalau presiden datang bagaimana, menteri datang bagaimana, kiai datang bagaimana. Ini yang datang presidennya seluruh presiden, rajanya seluruh raja, nabinya seluruh nabi, rasulnya seluruh rasul, pemimpinnya seluruh makhluk. Naik ke langit, semua kangen, semua nunggu, semua menyambut. Maka ada pesta di langit di hari itu, pesta di langit di malam itu, semua menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang pengen saya sampaikan, perjalanan itu ceritanya panjang yang diceritakan. Yang nggak diceritakan jauh lebih panjang. Tapi kenapa waktunya cuma Laila? Mau dibilang secuil, lebih kecil dari secuil. Setitik dari waktu malam. Cuman setitik dari waktu malam. Tapi ternyata Allah Ta'ala Maha Mampu. Makanya diawali wahyu itu dengan kalimat Allah Ta'ala Subhanalladzi Maha Suci. Kalimat tasbih digunakan litta'ajjub. Disampaikan kalau kita lagi takjub terhadap sesuatu. Kita melihat gunung yang indah, kita ucapkan Subhanallah. Melihat laut yang indah, kita ucapkan Subhanallah. Ini kita melihat ciptaan Allah. Lantas bagaimana Allah melihat fi'luh? Allah melihat perbuatannya sendiri, Allah melihat kemampuannya sendiri, Allahnya kagum. Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Hebat Allah. Yang bilang siapa? Allah. Yang kagum siapa? Allah. Yang takjub siapa? Allah. Artinya Allah mengasih tahu, aku saja takjub, aku saja kagum sebagai Tuhan. Yang memperjalankannya aja takjub. Kok kalian biasa-biasa saja? Kok kalian tidak tertarik? Kok kalian tidak heboh? Kok kalian tidak menjadikan ini genggam gempita? Aneh. Isra Mi'raj sama Pilpres lebih hebat. Pilpres 2019. Aneh. Muslim saat ini lebih mengagung-agungkan Pilpres daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj Nabi, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang agung. Agungkan ini peristiwa Isra Mi'raj 2019. Presidennya siapa? Orang urus. Ini Habib Novel. Presiden siapa? Saya nggak ngurus, Pak. Siapa nih dia presiden 5 tahun lagi, Pilpres lagi, betul? Setelah itu Pilpres lagi, betul? Tapi kalau Nabi kita pakai dipilih lagi enggak? Enggak. Rasul kita pakai dipilih lagi enggak? Enggak. Dan ini kan direkam nih ya. Nasihat untuk semua pemilih dan yang akan dipilih. Yang milih 17 April belum tentu hidup. Ini yang mau ngamanin juga belum tentu hidup. Betul. Dan keempat-empat yang akan dipilih 17 April belum tentu hidup. Betul atau betul? Semuanya calon mayit. Betul atau betul? Doa saya mudah-mudahan yang milih insya Allah 17 April masih hidup. Dan yang akan dipilih insya Allah 17 April masih hidup. Semuanya hidup panjang umur. Tapi fi ta'atillah, dalam taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Habib Novel gak urus presidennya siapa. Yang saya urus, kalian kalau mati masuk mana? Masuk surga atau masuk neraka? Itu yang saya pikirkan, itu yang saya urus, itu yang saya khawatirkan. Kenapa? Jannah wan nar itu hak. Surga dan neraka itu benar. Halo. Tapi barang siapa benci Habib Rizik, berhadapan dengan Habib Novel. Cok macam-macam awak. Benci Habib Rizik berarti benci anak cucu Nabi. Benci anak cucu Nabi berarti benci kepada Nabi. Hati-hati. Nggak suka nggak apa-apa, jangan benci. Nggak cocok nggak jadi masalah, jangan benci. Karena kalau benci ngeri, ciri-ciri PKI. Orang yang benci ulama, benci Habib, ini ciri-ciri orang yang gak kenal Tuhan dan bukan
orang yang berpancasila. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada sila pertama persatuan Indonesia. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya ketuhanan yang Maha Esa? Artinya setiap warga negara kesatuan Republik Indonesia wajib menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan agama Islam di situ wajib cinta anak cucu Nabi. Wajib loh, bukan sunnah. Jok salah. Cinta Habib itu hukumnya wajib. Dan apa? Gak ada judulnya nanti begini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammad, kecuali Habib Rizik. Ini semua sholat dong. Semua sholawat doakan keluarga Nabi enggak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Berarti di situ wajib mendoakan siapa? Mendoakan semua keturunan Nabi Muhammad SAW. Lah kalau hatinya ada benci sama Habib Rizik, sholatnya diterima enggak sama Allah? Ya nggak tahu, itu urusan Allah. Saya kan cuma bisa kira-kira ya. Cuman bisa kira-kira. Makanya konsentrasi akhiratmu, konsentrasi surga atau neraka. Miris di Madura. Gara-gara pilpres tembak-tembakan tuh ya. Bukan tembak-tembakan orang banyak, ada yang ditembak gitu loh ya. Masuk berita, betul kan ya? Yang ditembak mati, yang nembak masuk penjara, dihukum seumur hidup. Masya Allah. Jangan ngomong tuh Habib Rizik mau seperti itu, gak ada. Jangan ngomong Kiai mau seperti itu, gak ada satu ulama yang pingin seperti itu. Semua adalah saudara, semua adalah berbangsa dan bernegara, adalah orang-orang yang semuanya harus saling mencintai, harus saling menyayangi. Nah, ini Isra dan Mi'raj. Tenang, konteksnya masih Isra dan Mi'raj. Gak keluar dari tema Isra dan Mi'raj. Halo. Kok jadi tegang semua, kenapa? Habib, kalau Habib yang punya pilihan politik gimana? Oh, saya hargai, saya hormati. Memang zamannya zaman politik, boleh-boleh saja Habib punya pilihan politik. Habib Rizik is the best. Beliau punya pilihan politik. Pak Yai juga is the best. Beliau punya pilihan politik. Dua-duanya adalah ulama. Jenengan pilih siapa? Terserah, sakarepmu. Habib Novel pilih siapa? Rahasia. Tapi kalau orangnya pandai paham, ya rahasia. Oh, nggak boleh Pak, langsung umum bebas dan rahasia. Halo. Maaf biar melek. Soalnya panas Beb ini. Harjam. Panas luar biasa. Saya aja kepanasan. Apalagi yang di bawah sini. Iya. Yuk minta angin dikit yuk. Jangan banyak-banyak ya. Ya Allah, kirim angin sepoi-sepoi dikit. Terima kasih ya Allah, panasnya udah disuruh menyingkir. Alhamdulillah. Panasnya nyingkirnya jangan lama-lama ya Allah ya. Panasnya cukup nyingkir 20 menit. Setelah itu panasnya balik lagi ya Allah. Terus kirim angin yang sepoi-sepoi tapi tendanya jangan roboh. Sepoi-sepoi tapi yang menyelamatkan. Habib ngapain begini? Belajar minta sama Allah. Kamu punya Allah kok nggak dimintain? Keluh kesah saja, panas. Kamu punya Allah, Allah mau punya langit, Allah mau punya angin, Allah mau punya matahari, Allah mau punya hujan, hujan, Allah mau punya awan. Tinggal ngomong, ud'uni astajib lakum, gitu aja kok repot. Halo. Ya lanjut ya. Jadi penting mana Isra Mi'raj sama Pilpres? Isra Mi'raj sama Pilpres penting mana? Isra Mi'raj. Pak nanya Pak ya, boleh? Kalau misalnya ada berita di Google, di YouTube, seorang warga negara Amerika berhasil landing di planet Mars. Heboh atau enggak heboh? Heboh atau enggak heboh? Viral atau enggak viral? Ibu kagum atau enggak kagum? Takjub atau enggak takjub? Kesian, manusia ketinggalan zaman. Baru landing di planet Mars aja udah kagum. Kalau memang di planet Mars itu ada kehidupan yang indah, di planet Mars itu
Muhammad SAW ditaruh di sana, nggak ditaruh di sini. Paham? Memang kalau ada tempat yang lebih indah dari bumi ini, Nabi nggak disuruh pulang ke bumi, pulangnya ke planet Mars. Pulangnya ke planet Mars. Tapi Nabi pulangnya kemana? Pulangnya kemana? Bumi. Artinya apa? Ini tempat yang paling indah di jagat raya selain surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Iya, saya mau ngomong, saya mau lanjut gitu loh. Nabi menembus 7 lapis langit. Langit pertama menurut para ulama itu di situ ada rembulan, ada matahari, galaksi Bima Sakti dan galaksi-galaksi yang lain. Itu masuk dalam kelompok langit pertama. Padahal ilmu astronom yang paling mutakhir pun mengatakan nih ujungnya langit pertama di mana masih nggak paham. Lantas bagaimana langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit yang ke-7, terus naik ke Sidratul Muntaha, paling ujungnya jagat raya, paling ujungnya jagat raya, kemudian baru jannah, awinnar, surga atau neraka. Gimana ini? Rasul udah lihat semuanya, udah keliling, Mars lihat, Jupiter lihat, Neptunus lihat, semua dilihat. Syekh Hisham Al-Kabbani, mata'anullah bituli hayati. Syekh Hisham Kabbani, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan kenikmatan. Beliau itu pernah ceramah, saya kebetulan yang nerjemahkan. Beliau mengatakan ketika Nabi SAW itu naik Mi'raj, maka Rasul itu melihat bukan seperti manusia melihat. Kita kalau naik mobil melaju kencang, kita melihat hanya yang di depan, nggak bisa lihat kanan, nggak bisa lihat kiri. Kita hanya merekam yang di depan itu sesaat. Makanya dibutuhkan di negara-negara maju. Negara kita belum termasuk dalam urusan yang satu ini. Di negara-negara maju diwajibkan di mobil, di motor, di helm dipasang kamera. Yang kamera itu merekam semua gerakan yang ada di depan, sehingga kalau terjadi kecelakaan rekamannya jelas, tidak saling menyalahkan, buktinya pun cukup jelas. Kamera ini mampu merekam apa yang dilihat selama perjalanan. Nabi kita Muhammad SAW dinyatakan beliau kalau melihat ke depan, beliau juga bisa melihat ke belakang. Beliau melihat ke depan, bisa lihat di kanan. Beliau melihat ke depan, bisa beliau melihat ke kiri. Artinya saat Nabi Mi'raj SAW, beliau itu naik melihat seluruh di sekitarnya dan terekam oleh beliau. Pertanyaan saya, berarti database ilmu yang dimiliki Nabi SAW itu segede apa? Rekam semua. Setelah merekam semua, pergi nebus jagat raya balik. Pernah enggak Nabi cerita ada planet Mars indah, Jupiter indah, ada, Neptunus indah, ada. Ceritanya apa? Saya udah ke surga, jannah. Saya udah ke surga. Saya sudah ke surga. Kenapa Rasul bawa cerita tentang surga, bukan planet? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangan mau dijadikan bodoh orang-orang yang kelihatannya pinter. Umur kita itu nggak mungkin lebih dari 60-70 tahun rata-rata. Nggak ada nanti kira-kira 200 tahun lagi umur manusia berubah jadi 200 tahun, nggak ada. Umur kita umat akhir zaman udah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW, bukan perkiraan, ini pernyataan. Apa itu? Umur umatku 60 sampai 70 tahun. Umur 60 sampai 70 tahun. Oke. Andai kata planet Mars udah bisa hidup di sana, ditemukan kehidupan ke sana. Pertanyaan saya, kira-kira kalau naik pesawat Garuda nyampainya berapa tahun? Mikir semua. Ibu mati dulu belum nyampe, bapak mati dulu belum nyampe. Artinya apa? Rasul mau kasih tahu, gak usah mikir kalian pergi dari bumi, gak usah ngurus pindah-pindah planet. Umurmu tinggal titik, umurmu tinggal sedikit. Apalagi di hadapan saya nih, tampang-tampang mau mati. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Tapi kan betul tampang mau mati kan ya? Ya kan bukan anak-anak balita. Betul kan ya Pak ya? Sadar diri, Bapak rata-rata umurnya kan 45 tahun ke atas, bener? Ada yang 60 tahun, ada kan? Ada yang 65, ada nggak? Ada. Berarti kalau masuk fase 60 sampai 70, berarti ini sudah kemungkinan mati besar atau kecil?
Besar, kemungkinan mati besar, termasuk yang di belakang saya. Saya sengaja nggak bahas diri saya. Kenapa? Saya pengen Bapak Ibu berangkat duluan, saya belakangan. Kenapa Habib berpikir seperti itu? Iya, karena harus ada yang berangkat ke sana, survei lokasi, menyiapkan segala-galanya. Terus Habib Novel bagian apa? Kirim-kirim, ya. Kalau butuh material untuk bangun yang di sana, saya bagian kirim. Kirim Fatihah, kirim sholawat, kirim Al-Baqarah, kirim 30 juz, ya, kirim maulid, kirim Simtud Duror, kirim burdah, kirim barzanji, kirim sodakoh. Ini bagian saya. Bapak Ibu berangkat duluan. Deal? Gak mau, Pak. Urusan begini gak mau deal. Habib, cinta tetap cinta. Tapi lebih baik Habib yang siapkan lokasi, saya nyusul demi. Halo, Nabi mau ngajarin, umurmu cuma segitu, ngapain mikir Neptunus, Jupiter? Makanya saya bersyukur, alhamdulillah, anak saya SMP tidak mau sekolah. Bingung, Beb, anaknya SMP gak mau sekolah kok bingung? Iya, karena sekolah itu gak buat pinter. Kalau sekolah buat pinter, semua pasti lulus. Nyatanya ada yang lulus, ada yang enggak lulus, betul? Pinter itu karena mau belajar, bukan sekolah. Nyatanya Pak Harto enggak lulus sampai SMP, menguasai Indonesia 32 tahun, betul? Nyatanya itu yang punya rumah makan Padang sederhana cuma lulusan SD, atau bahkan SD enggak lulus, tapi punya 100 outlet di seluruh Indonesia, betul? Gak perlu, Habib Novel cuma lulus SMA. Nyatanya bisa nyeramahin orang-orang yang tingkatnya dosen, rektor. Betul? Kok gak enak semua, kenapa? Anak-anak saya sendiri. Anak-anak saya sendiri. Habib nanti bagaimana? Ya saya lebih suka toh anak saya berdua sama saya daripada berdua sama gurunya. Lebih baik waktunya habis bersama saya daripada waktunya habis bersama gurunya. Lebih baik waktunya habis bersama bapaknya daripada habis bersama temannya yang gak jelas. Emangnya di sekolah teman-temannya jelas? Gak jelas. Betul. Emangnya bisa dikontrol dari pagi sampai sore, pagi sampai siang bisa dikontrol? Gak bisa dikontrol. Maka saya bersyukur, alhamdulillah, nah gak usah sekolah SMP, tapi insya Allah kamu punya ijazah. Caranya gimana? Zaman sekarang jangan tanya sama saya caranya, tanya sama Pak Polisi. Lebih paham caranya. Gimana nggak sekolah punya ijazah ya? Lebih paham caranya. Iya, bisa homeschooling, bisa ya. Sekolah persamaan juga bisa. Artinya nggak usah duduk di sekolah yang resmi. Karena waktu itu mahal. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh manusia merugi. Makanya saudara-saudara, saya tidak berpikir siapa presiden nanti 17 April karena saya adalah calon presiden tahun 4000 Masehi. Maaf Pak, kita nggak level Pak. Bapak pangkat segitu, saya calon presiden Pak. 4000 Masehi. 4000 Masehi. Habib kenapa 4000 Masehi? Butuh 2000 tahun untuk merubah pola pikir masyarakat kita. Nggak bisa langsung, pelan-pelan. Karena saya punya ide-ide yang cemerlang. Mudah-mudahan calon-calon presiden tidak mendengarkan ceramah ini. Bahaya kalau ini diambil jadi isu politiknya, bisa menang nanti Pilpres. Apa itu? Kalau saya nanti jadi presiden tahun 4000 Masehi, maka kalau ada seorang istri melarang suaminya nikah lagi, saya penjara 40 tahun. Gak dipilih ya? Sabar Bu, sabar. Ibu belum dengar visi dan misi saya. 2 menit lagi ibu akan mengeluh-elukan saya. Dengarkan baik-baik. Kalau sampai ada pria mau menikah tapi nikahnya sembunyi-sembunyi, saya penjara 70 tahun. Setuju Ibu? Halo. Kenapa saya katakan kalau ada wanita menghalangi suaminya nikah lagi, saya penjara sebanyak 70 tahun atau 40 tahun, pokoknya penjara seumur hidup. Kenapa seperti itu? Karena saya presiden, tanggung jawab terhadap Pancasila. Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap warga negara Republik Indonesia harus menjadi orang yang bertakwa. Tidak boleh ada zina, tidak boleh ada LGBT, tidak boleh ada homoseksual. Semua itu tidak boleh ada
Dan salah satu sebabnya terjadi perzinahan adalah karena dipersulitnya manusia untuk menikah. Sedangkan Nabi saya presiden yang muslim. Nabi saya mengatakan kalau udah bisa kerja langsung nikah, dan untuk perempuan kalau balik langsung dinikahkan, lebih cepat menikah lebih baik. Itu ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudara-saudara, kita mengalami kemunduran. Dahulu nenek moyang kita, leluhur bangsa Indonesia, Anda yang mengaku NKRI, yang mengaku cinta negeri ini, kembalikan ajaran leluhurku dahulu. Begitu balik langsung dinikahkan. Sehingga kalau ada perempuan umur 20 tahun belum menikah, apa kata masyarakat? Apa Bu? Tuh perawan tua. Betul. 20 tahun belum menikah dibilang perawan tua. Sekarang usia nikah hampir 20 tahun. Mengerikan saudara-saudara. Mundurnya pernikahan wanita sebab dari perzinahan. Masuk Pak Eko, masuk. Belum selesai Bu. Maaf, saya masih punya waktu berapa menit ini? 1 jam. Wah, ini pembunuhan berencana ya. Bu, sabar ya Bu. Saya mau nanya Bu, Ibu rela enggak kalau punya anak perempuan gak bisa nikah? Enggak. Ibu pengen anak perempuannya nikah? Pengen. Kalau ada orang menghalangi anak Ibu menikah, mau Ibu apakan? Bu, ada orang menghalangi anak Ibu menikah, Ibu apakan Bu? Bu, Ibu marah atau enggak marah kalau ada orang menghalang-halangi anak Ibu menikah? Marah atau tidak? Marah? Oke. Mulai masuk. Beb, apaan ya Beb? Bu, jumlah pria dan wanita banyak mana? Banyak wanita. Jadi mungkin enggak satu pria satu istri? Mungkin enggak? Saya nanya, tolong pakai akalnya. Satu pria satu istri, mungkin enggak? Oke, Ibu bilang mungkin satu pria satu istri, betul? Kemudian wanita yang lain diapakan? Diapakan? Mau diapakan? Saya calon presiden yang menghargai hak wanita untuk dinikahi. Saya tidak akan biarkan ada wanita sulit menikah di negara saya. Setiap wanita di negara saya, gadis maupun janda, harus bisa menikah. Makanya kalau ada wanita menghalangi wanita lain untuk menikah, saya penjara. Termasuk bagian itu adalah kalau menghalangi suaminya nikah lagi. Mohon maaf Bu, harus ada kejelasan dalam permasalahan ini. Ibu, halo. Ibu pilih mana? Bu, pilih nggak nikah atau pilih jadi istri keempat? Yang mana? Ayo jujur. Pilih nggak nikah atau jadi istri keempat? Pilih jadi istri pertama. Oke, boleh jadi istri pertama. Nanti ada yang kedua, ketiga, yang keempat. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ironis akhir zaman ini, umat Islam anti dengan ajaran agamanya sendiri. Umat Islam alergi dengan ajaran agamanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri atau enggak ngeri Pak? Siapa yang mengizinkan pria nikah lebih dari satu? Yang mengizinkan, saya enggak ngomong yang nyuruh. Yang izinkan siapa? Allah. Berarti kalau ada orang melarang izinnya Allah, musuhnya dia siapa? Habib, apa ini urusannya dengan Isra Mi'raj? Oh ada. Habib novel gitu loh. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Isra Mi'raj, di antara cerita surga, Rasul mengatakan, aku telah melihat surga dan aku lihat penghuninya. Dan alhamdulillah bapak-bapak, kebanyakan penghuni surga adalah kita-kita Pak. Kebanyakan penghuni surga kaum pria. Yes. Bapak-bapak selamat, calon penghuni surga. Yes. Sabar dulu, sabar. Ini yang bilang bukan saya, yang bilang Nabi Muhammad SAW. Berani nyorakin Rasulullah. Artinya apa? Iya, perempuan masuk surga, masuk. Cuman yang masuk surga tidak sebanyak kaum pria.
Dan aku telah melihat neraka, dan aku melihat neraka itu kebanyakan penghuninya adalah ngaku. Alhamdulillah sadar diri. Kebanyakan penghuninya adalah wanita. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu pengen jadi penghuni surga atau neraka? Oke, syarat penghuni surga harus rela kalau suaminya punya bidadari di surga. Betul bapak-bapak? Halo, mau dikasih bidadari? Ibu-ibu, kalau suaminya dapat bidadari, ibu senang atau enggak senang? Pertahankan cemburumu, jangan berubah. Itu kodratmu sebagai wanita, itu kelebihan dan sekaligus kekurangan. Kelebihan dan sekaligus kekurangan. Kalau tidak dikendalikan jadi kekurangan. Kalau dikendalikan jadi sebuah kelebihan yang luar biasa. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wanita yang paling cemburu. Kenapa paling cemburu? Ya gimana gak cemburu? Suaminya manusia yang paling ganteng di jagat raya. Suaminya Sayyidatuna Aisyah itu manusia yang paling ganteng di jagat raya. Mohon maaf Bu, dengan segala kehormatan, suami Anda belum tentu ganteng sekampung. Betul? Belum tentu ganteng sekampung. Anda cemburunya seperti itu. Apalagi ini seorang wanita punya suami, suaminya manusia yang paling ganteng di jagat raya. Nabi Yusuf lewat. Nabi Yusuf hanya Syatrul Jamal, 50% kegantengan. Rasulullah total 100% ganteng diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman Rasul gantengnya keren, ganteng gak menimbulkan fitnah. Itu Rasulullah SAW. Kenapa? Ganteng plus wibawa. Jadi yang lihat itu mau lihat terus gak enak, nunduk. Itu Nabi Muhammad SAW. Gantengnya ada wibawa, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Paham ibu-ibu? Ya. Sayyidatuna Aisyah cemburu. Gimana diceritakan cemburunya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Duduk ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW. Rasul nyentil dikit istrinya, candaan yang cukup indah. Kalau bahasa sekarang dibuat jadi bahasa gaul sekarang. Sayang, aku tahu loh kalau kamu lagi ngambek. Aku tahu loh kalau kamu tuh lagi merajuk, lagi gak enak hati. Aku paham loh. Sayyidatuna Aisyah langsung kaget. Loh, kok tahu? Kok tahu? Kaget Sayyidatuna Aisyah. Ini bedanya ibu-ibu dengan istri Nabi. Istri Nabi dibilang kalau ngambek, aku tahu loh, kaget. Tapi kalau suami zaman sekarang ngomong, Bu, aku nggak tahu kalau kamu ngambek. Wah, marah istrinya. Kenapa? Kalau ngambeknya jelas. Piring dibanting, pintu dibanting. Ya, kamar dikunci. Handphone itu kontak diblokir. Suaminya sendiri diblokir. Pernah ngalamin Pak? Para korban yang berbahagia. Suaminya sendiri diblokir nih, suaminya diblokir. Terang-terangan tuh ngambeknya, masih nggak paham-paham itu suami zaman sekarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ngomong sama istrinya, aku paham bener, ngerti bener kalau kamu lagi ngambek. Dari mana ya Rasulullah kamu paham saya ngambek? Jawabannya, dari caramu berdoa. Wih, keren. Sayyidatuna Aisyah ngambeknya lewat doa. Jadi nyindir suami itu lewat doa. Mirip ya sama ibu-ibu ya. Ibu kalau nyindir suami sama doa. Hah? Misal suaminya pelit, ibu doanya begini di samping suami. Ya Allah, jadikan suamiku nih dermawan, belikan aku gelang 5 kilo. Pernah gitu Bu? Yang ada adalah untuk banting. Maka nanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, setelah mengingat-ingat semua doa yang pernah dipanjatkan, gak ketemu. Doa yang mana ini gak ketemu? Maka nanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, doa yang mana? Maka Rasul menjawab, iya, kamu kalau lagi ngambek sama saya, doamu bunyinya seperti ini. Duhai Allah Tuhannya Ibrahim, duhai Allah Tuhannya Musa, duhai Allah Tuhannya Isa. Kamu gak sebut duhai Allah Tuhannya Muhammad SAW. Kamu gak sebut-sebut aku, yang kamu sebut Isa, Musa, Nuh, Ibrahim. Jadi pengen buat cemburu Rasulullah dengan nyebut nama nabi-nabi yang lain, nama Rasul gak disebut. Kaget Sayyidatuna Aisyah. Ternyata suamiku paham ya. Ternyata suamiku peka ya. Luar biasa. Mirip bapak-bapak ya Bu ya. Peka, paham ya toh Pak? Bungkem Bu.
Sayyidatuna Aisyah sebagai istri nggak mau kalah. Iya, memang namanya saya jauhin, namanya nggak saya sebut. Nih, keren ya. Tapi kan orangnya nggak pernah saya jauhin. Kalau orangnya mah saya mau, cuma namanya yang saya tinggalin. Orangnya saya kejar. Kalau ibu, orangnya ditinggalin, namanya ditinggalin, semuanya ditinggalin. Nah inilah ciri-ciri wanita yang model ninggalin, marah. Itu ciri-ciri wanita yang dilihat berada di neraka. Ibu-ibu nggak masuk kan bu? Enggak. Apa itu? Sabda Nabi Muhammad SAW, takfurnal ashir. Kalian sebagai perempuan suka melupakan jasa suami. Suka melupakan jasa suami. Contoh, suami pulang kerja bawa uang 50.000, padahal ibu butuh uang 2 juta. Kemudian suami ngasih duit, ini bu ada 50.000. Ibu ngomong, bisa buat beli apa ini? Nih ambil, makan buat kamu. Masya Allah, ini suami pergi dari pagi sampai sore, dapat 50.000. Bukannya bilang, terima kasih sayang, lanjutkan perjuanganmu. Mudah-mudahan yang 50.000 berkah, lebih cukup dari 2 juta, bisa dapat 100 juta. Amin, mari kita berpelukan. Masya Allah, ada begitu pak? Bu, maaf bapak-bapak, kenapa saya sapa ibu-ibu lebih sering? Jumlah ternyata terbukti lebih banyak. Nah ini kalau 1 lawan 1 kan nggak cukup pak. Bu, halo, paham nggak? Apa? Jangan melupakan jasa suami. Saya mau nanya, suaminya jadi pengangguran, bahagia atau menderita? Tuh kan, tuh. Suaminya pulang kemudian laporan, Dek, yang mohon maaf, hari ini aku dipecat dari kantor dan aku nggak tahu kapan bisa dapat pekerjaan yang serupa. Ibu ucap alhamdulillah atau innalillah? Ciri-ciri wanita penghuni surga. Ciri-ciri wanita penghuni surga, suaminya pulang dari kantor kemudian berkata, sayang, dengan wajah agak pucat, wajah sedih, berkata, aku barusan dipecat dari kantor. Istri yang solihah mengatakan, selamat datang ke surga wahai kekasih. Rumahmu adalah surgamu dan rumahmu adalah aku. Tak jadi masalah dipecat dari kantor, tapi engkau tak pernah kepecat dari hatiku. Keren. Di sini masih ada nggak pak perempuan model begitu? Kalau ada laporin ke saya, panggilkan penghulu sekarang juga. Nggak ada. Limited edition. Bu, bukan maksud menyinggung, tapi ngajak sadar diri ya. Sadar diri kita ini loh. Karena ini khawatir. Serius bu, ibu nggak lama akan mati. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi pasti mati. Pasti mati. Mau kemana? Surga atau neraka? Makanya kalau suaminya nganggur, ucapkan alhamdulillah. Beri senyum. Suaminya kaget, kenapa engkau mengucapkan alhamdulillah? Kenapa engkau tersenyum kepadaku? Kenapa engkau memeluk aku? Maka sang istri yang solihah menjawab, sayang, tidak mendapatkan harta tidak jadi masalah, asalkan aku tetap memiliki dirimu. Apalah artinya engkau pulang dengan harta yang berlimpah kalau aku tidak dapat memiliki dirimu seutuhnya. Masya Allah. Yang ketiga mas, kenapa aku ucapkan alhamdulillah? Iya, karena doaku akhirnya terpenuhi. Doa yang mana? Aku minta sama Allah, pengen punya banyak waktu bersamamu. Saat ini aku mau datang pengajian, numpang tetangga. Mau pergi ke mall, numpang teman. Susah cari waktu ke mall bersamamu. Susah cari waktu jalan-jalan pagi berdua denganmu. Susah mau datang pengajian bersama dirimu, karena kamu kerja dan kerja dan kerja. Gak ada waktu untuk berdua, tidak ada waktu untuk bermesra-mesraan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nganggurmu cukup panjang sehingga aku bisa pamerkan dirimu di hadapan teman-temanku. Aku akan berjalan menggandeng kamu sambil aku berlenggak-lenggok. Aku akan nikmati dirimu. Nanti saat temanku mengatakan, emangnya suamimu nggak kerja? Aku akan jawab, ih ngawur kamu. Kalian yang kasihan, suaminya kerja cari duit, dapatnya cuma segitu. Kalian ditemani handphone, gak ada yang temani. Lebih baik aku gak punya duit tapi punya suami, ku bawa kemana-mana. Masya Allah. Masih ada yang model begini pak? Dono.
Makanya di surga ada bidadari. Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh kaum wanita dan ditanyakan oleh santri-santri pria. Kenapa di surga hanya ada bidadari, tidak ada bidadara? Jawabannya adalah karena di surga overload lelaki, kurang perempuan. Overload laki-laki, kurang perempuan. Sehingga cukup logis Allah memberikan bidadari untuk melengkapi kekurangan istri-istri kaum pria. Maka berdoalah agar suamimu cukup punya dirimu di sana. Dan tetap itu nggak cukup, saudara-saudara. Karena surga seumur hidup, yang hidupnya nggak ada umur. Terus itu ya, mati sudah dibunuh. Loh, mati dibunuh, kayak so mati urip terus. Bu, ibu kalau hidup 1000 tahun bersama suami ibu, pesen nggak Bu? Pak, jujur ya Pak, ada ibu-ibu datang ke saya, Habib, nanti saya kalau meninggal, kemudian saya masuk surga, suami saya juga masuk surga, nanti suami saya itu di surga siapa? Saya jawab, ya kalau ibu masuk surga, suami ibu masuk surga, ya suami ibu di dunia itu. Allah yahfad, na'udzubillah min dzalik. Amin, amin. Kenapa? Di dunia saja udah bosan, di surga ketemu dia lagi. Koplak. Bu, buang pikiran-pikiran nggak baik. Yang udah masuk surga itu yang jelek jadi ganteng, yang cantik mengalahkan bidadari, Bu. Wah, ibu wayu. Oh. Dan nggak ada orang pendek nggak masuk surga karena penghuni surga tingginya 30 meter. Iya, bapak ibu tinggi 30 meter, wajahnya nggak begini, yang begini-begini nggak masuk surga ini, nggak laku di surga. Ibu jadi wayu pol. Nanti ibu masuk surga, suami kaget, lu dek kamu kok cantik mengalahkan bidadari. Ibu akan menjawab, iya, itu di surga aku tunjukkan wujud asliku. Di dunia hanya penjelmaan sementara untuk mengetes ada cinta nggak dalam hatimu. Isra dan Mi'raj 1 jam sudah hampir ya. Jam 12. Saya datang tadi jam 11, duduk kira-kira 5 menit, ya kan? Berarti udah 1 jam. Itu melanggar SOP. Langit, tolong buka awan, datangkan panas agar jamaah kepanasan dan saya bisa izin pulang. Ini kan masih mendung ya, sumunya udah berkurang toh. Nah, tuh lihat tuh lihat tuh. Panas nggak? Tuh lihat tuh. Asik ya ngobrol sama langit ya. Bukan sulap, bukan sihir. Doa. Ya udah langit kasih mendung lagi, kesian pada protes. Halo. Bu, siap mati. Bapak-bapak, siap mati. Lebih jelas ini. Antara siap sama enggak sama. Enggak. Siap nggak siap kan harus siap ya, harus siap. Mau nggak saya kasih satu amalan? Selamat dunia akhirat. Mau nggak? Dengarkan baik-baik, karena mungkin Anda tidak mendengarnya dari orang lain dalam jangka waktu sampai 17 April. Karena saya lihat panggung-panggung majelis-majelis menjelang 17 April itu lebih banyak ngobrolkan politik daripada ngobrolkan akhirat. Betul? Nah, jadi satu ini cukup. Simpen sampai 17 April. Biarkan Habib-Habib yang berpolitik, biarkan Kiai-Kiai yang berpolitik, karena itu juga bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan salahkan Habib yang berpolitik, jangan salahkan Kiai yang berpolitik, tapi biarkan Ustadz Habib Kiai yang ngajar tetap ngajar, tidak ikut campur urusan politik. Masing-masing ambil bagian, masing-masing ambil porsi. Saya menempatkan diri seperti TNI dan Polri yang netral kelihatannya, tapi apa yang dalam hati tak ada yang tahu, saudara-saudara. Loh iya tuh ya, hati manusia siapa bisa menguasai? Gak iso tuh ya. Selama dalam hati kan nggak jadi masalah. Lah kalau nggak dalam hati ditampakkan itu bermasalah.